Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahamidah dengan NIM C2383207044. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan laporan penyusunan dan analisis instrumen tes pada mata kuliah evaluasi pendidikan yang diampu oleh Bapak Alamsah SPD MKOM. Lanjut ke penyusunan instrumen ini. Instruksi tes ini disusun dengan topik konsep dasar database relasional, yaitu mencakup entitas atribut, primary key, relasi, normalisasi dasar, dan query sederhana. Untuk jenis soal yang digunakan yaitu ada soal pilihan ganda dan soal uraian. Analisis kualitatif. Nah, untuk analisis kualitatif ada beberapa soal. Saya di sini mengambil 5 soal dari pilihan ganda. Soal pertama yaitu soal nomor 1 tentang primary key. Yang kedua itu soal nomor 3 tentang Fourier key. Nomor 3 yaitu soal tentang DML. Yang keempat yaitu soal tentang normalisasi. Nomor 6 tentang normalisasi, dan yang terakhir yaitu soal nomor 8 tentang 1NF. Nah, ini untuk butir soal yang 5 butir soal pilihan ganda yang dianalisis. Oke, lanjut. Nah, analisis kuantitatif. Data responden. Nah, data jawaban dari 20 responden untuk 5 butir soal yang dianalisis. Ini untuk 5 butir soal tadi yang dianalisis. Nah, untuk angka 1 di sini yaitu untuk jawaban benar, dan 0 di sini yaitu untuk jawaban salah. Lanjut. Tingkat kesukaran. Nah, di sini ada cara menghitung tingkat kesukaran pada tabel tersebut, pada responden tersebut. Soal-soal tersebut yang tadi disebutkan di analisis kuantitatif pada tabel itu. Nah, itu menggunakan rumus jumlah benar P sama dengan jumlah benar dibagi 20. Nah, 20 di sini yaitu jumlah responden. Nah, bisa P sama dengan jumlah benar dan dibagi jumlah responden. Nah, ini untuk hasilnya. Dan ini juga ada interpretasinya. Kita lanjut saja. Yang kedua ada data pembeda. Untuk data pembeda. Nah, untuk data pembeda ini dihitung dengan membandingkan kelompok atas 10 tertinggi dan bawah 10 terendah. Nah, ini untuk hasilnya. Ini. Jadi rumus ini untuk daya pembeda. Jadi daya pembeda ini sebagian besar rendah. Jadi perlu direvisi. Lanjut ke efektivitas detektor. Nah, detektor efektif jika dipilih kurang besar dari 5% responden. Nah, 1 orang responden dan tidak melebihi jawaban benar. Nah, ini. Semua soal memiliki detektor dipilih. Tidak ada detektor yang mengalahkan jawaban benar. Jadi, semua detektor pada soal yang dianalisis yaitu memenuhi kriteria. Itu semua dinyatakan detektor efektif. Lanjut, kesimpulan dari hasil
analisis tersebut dari hasil instrumen ini. Instrumen yang disusun sudah memenuhi kaidah penulisan soal dari sisi materi, konstruksi, dan bahasa. Analisis kualitatif menunjukkan soal sesuai kompetensi dan distraktor berfungsi baik. Analisis kuantitatif menunjukkan soal cenderung mudah dengan sebagian memiliki daya pembeda rendah sehingga perlu perbaikan. Secara keseluruhan, instrumen tes layak digunakan, namun beberapa butir soal tetap perlu disempurnakan agar kualitasnya lebih baik. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.